ruwet. Dengan kan saya sakit ngubah dengan Pak ngubah hatine Mas biar lebih baik. Kula man dikumbah mboten napa-napa buat kebaikan saya. Ya, Diresiki ya Pak. manusia itu kan diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang fi aksani taqwim. Laras Pak. Dan manusia itu sudah dibekali kebaikan. Dibekali kebaikan. Dibekali pedoman hidup, petunjuk hidup Al-Quran. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi manusia itu cenderung membantah, cenderung berkeluh kesah, cenderung melakukan hal-hal yang justru menyimpang dari agamanya. Maka di dalam Islam itu kan ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Dosa jariyah ada amal jariyah yang sering kita dengarkan itu sabda Rasulullah SAW itu di dalam hadis riwayat Nasai Tirmizi itu kan dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, idza mata insanu qata'a amaluhu illa min talasin. Jadi idza mata, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka qata'a amaluhu, terputus semua amalnya. Jadi segala amal terputus, gak wajib sholat, gak wajib macam-macam. Bukan itu. Illa min talasin, kecuali 3 hal yang tidak pernah terputus. Min shadaqatin jariyah wa ilmi yang tafa'ahu bihi wa waladis sholih. Jadi yang namanya amal jariyah itu yang pertama adalah perbuatan-perbuatan baik ya, yang diajarkan kepada orang dan orang itu mengikutinya. Terus diikuti orang lain, diikuti orang lain, diikuti orang lain. Maka sampai mati, ya, sampai mati orang ini akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang melakukan. Semakin banyak orang yang melakukan kebaikan, maka semakin baik pahala yang akan dia terima. Semakin banyak pahala yang akan dia terima. Dan itu sampai mati. Jadi contoh ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang mengajarkan tentang kebaikan hidup yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan juga dari perkataan-perkataan hikmah para ulama dan sebagainya. Jadi kebaikan yang mutlak, ya, nilai-nilai kebaikan ini harus dicatat, ini harus diperhatikan benar. Banyak orang Islam ini yang nggak paham gitu loh. Sidik-sidik Quran sunnah. Memang kebaikan yang mutlak, kebenaran yang mutlak, ajaran tentang apapun dalam segala sendi kehidupan ini tidak ada yang lebih daripada Quran dan hadis. Jadi kalau ingin mendapatkan pelajaran terbaik, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan itu ya belajarnya dari Al-Quran, harus dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti apa-apa yang diajarkan para ulama, perkataan hikmah, atau mungkin dari orang-orang yang bukan ulama, tapi dia mengajarkan satu nilai-nilai kebaikan. Itu ya baik, tapi bukan sesuatu yang mutlak. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu kan jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri gitu loh. Bukan wa atiulil amri. Jadi yang wajib ditaati, wajib diikuti, wajib dipatuhi itu Allah dan Rasul. Yang harus dijadikan pegangan utama itu Quran dan hadis. Tetapi bukan berarti orang itu tidak boleh mengikuti perkataan-perkataan para ulama, nasihat-nasihat ulama. Karena jelas ayatnya di An-Nisa ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat itu, patuh, tunduk, semuanya itu hanya kepada Allah dan Rasul.
Tetapi mengikuti ulama, mengikuti pemimpin itu boleh selama pemimpin-pemimpin itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Allah menjelaskan fa in tanazzaqtum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi seandainya terdapat perbedaan, terdapat perselisihan dan macam-macam, maka yang terbaik bagi kalian itu kembali kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka semua orang kalau sudah kembali kepada Al-Quran, mau kembali kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dan menjalankannya dengan benar loh ya. Dengan benar, dengan baik dan benar. Aja mau ngomong sunnah Rasul, tapi jauh sekali dari nilai-nilai sunnah. Hidupnya jauh dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Jauh dari apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Perdagangannya jauh dari apa yang diajarkan Allah di Quran. Segalanya, pergaulannya, cara dia bergaul, cara dia membina rumah tangga, cara dia mendidik anak, cara dia melakukan apapun dalam kehidupan itu. Kadang kalau saya lihat masih jauh dari Quran dan sunnah Rasul. Gitu. Maka amal jariah itu khususnya yang berupa ilmu yang sangat manfaat, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan hidup. Dan bila ini Agung terima, Agung ajarkan ke yang lain. Gatot terima, diajarkan yang lain mengikuti. Diajarkan lagi yang lain, terus mengalir ini. Sampai kita mati terus mengalir ilmu ini. Barang siapa yang mengajak manusia dalam hal kebaikan. Dan orang yang diajak itu mengikuti apa yang dijalankan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Seperti orang yang melakukannya. Nah yang kedua, amal jariah itu adalah kita membangun masjid, membangun madrasah, membangun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Untuk pengajian, majelis taklim, hatta cuma beli tikar tuh. Pas tikar itu digelar, digawe pengajian. Selama itu berlangsung, pahala mengalir pada yang membelikan tikar itu. Jadi sederhana Islam itu, enak. Jadi nggak perlu mencari jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalannya itu nggak mendatangkan apapun dalam itu. Nah, yang ketiga pengertian anak soleh ini banyak yang salah kaprah. Yang betul bagaimana? Nggak perlu mendoakan orang lain itu, cukup meninggalkan anak yang soleh. Jadi seolah-olah orang tahlilan disalahkan karena hadisnya mengatakan semua amal terputus kecuali 3 perkara ini. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Anak soleh itu apapun yang dikerjakan dia pada saat dia hidup dan saat dia mengerjakan kebaikan itu orang tuanya sudah mati. Tanpa diniatkan untuk orang tuanya itu mengalir. Gitu lah. Saya pagi-pagi tadi membaca Al-Quran. Ya. Tidak ada niat untuk saya kirim ke abi saya, ke ibu saya. Ini otomatis ini pahala-pahala bacaan saya tadi mengalir. Lebih-lebih kalau saya khususkan. Ya Allah, saya niat baca Quran ini. Bila ada pahala dari bacaan-bacaan Quran saya ini, maka hadiahkan seluruh pahalanya untuk bapak saya di alam kubur. Untuk ibu saya di alam kubur. Otomatis terkirim semua gitu. Tapi bila tidak dilakukan, hanya sekedar baca Quran sendiri, setiap bacaan yang bernilai kebaikan itu mengalir pahalanya juga kepada orang tua. Ini yang namanya anak soleh gitu. Antum melakukan sholat duha, itu pahala sholat duhanya itu juga ada kebaikan untuk orang tua yang meninggal. Ini yang namanya tidak terputus, otomatis. Bukan berarti kita nggak boleh mendoakan gitu. Salah kaprah itu. Jadi pemahaman yang salah. Contohnya ini loh. Lek wong liya ngirim surat kepada yang terhormat Agung pribadi Solo. Nyampe enggak kira-kira? Solo ini luas kok. Luas betul. Kudu alamatnya lengkap. Betul. Gitu loh. Betul.
Agung Pribadi, Jalan Jalan Pandean, RT 18, RW 21, Kartosuro. Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sampai. Betul. Nah, kalau saya dengan istri atau istri dengan saya, antum dengan istri atau istri antum dengan antum, pada saat meninggal sudah terputus. Udah cut ya, Pak? Putus, itu cerai kan ada cerai mati, ada cerai hidup. Betul. Jadi kalau antum itu meninggal, bojomu ngaji gak nyampe. Bojomu mati, kowe ngaji sedina 3 juz 5 juz gak nyampe. Kecuali kalau Diniatkan, gitu loh. Ya Allah, saya mau baca Quran. Apabila ada pahala dari bacaan ini, saya khususkan seluruh pahala bacaan ini untuk istri saya. Fulani binti Fulan. Disebut. Nama A itu nama mamanya Sumarni. Sumarni kokek. Oh, betul. Loh. Lek mung Sumarni yo, Sumarni sendiri jadi malaikat iki. Tapi lek Sumarni binti Gatot, lah itu jelas. Apa namanya disebut Sumarni binti Gatot, anaknya Ibu Solihah, pasti sampai. Doa apapun sampai. Saya sodako, saya punya sahabat baik yang dulu sering membantu saya. Saya sodako makanan ke orang-orang di jalan itu. Saya niatkan, ya Allah, saya niat sodako ini, pahalanya saya niatkan untuk saudara saya, kawan baik saya, Fulan bin Fulan. Sampai. Yang ngomong tidak sampai itu keplekon mati tak kirim ini. Loh, ngene loh. Jadi gak ono tahlilan, gak perlu. Yang penting punya anak soleh. Loh, kalau nggak punya anak soleh, nggak mungkin anak itu ngundang orang tahlilan. Anaknya nggak soleh kok tahlilan. Masuk akal. Anaknya nggak soleh kok ngajak orang ngaji di rumahnya, nggak mungkin. Lah anaknya pemabuk ya orang mungkin ngajak tahlilan itu. Masuk akal, Pak. Gitu loh. Itu yang mereka itu salah kaprah di dalam memaknai itu. Gitu loh. Jadi diputus sesuai dengan tekstualnya saja. Betul. Jadi membaca hadis itu jangan hanya sekedar tekstualnya, tapi kontekstualnya harus benar-benar diperhatikan. Kontekstualnya hadis itu harus diperhatikan benar, jangan cuma sekedar tekstualnya. Tapi bagaimana menjelaskan, mentafsirkan hadis sesuai dengan kontekstual, tujuannya apa, maksudnya bagaimana gitu loh. Itu yang penting. Banyak orang tidak paham ini gitu. Terus, Pak. Ya, Banyak. terus bikin, sampai ketakutan. Tahlil bid'ah. terus bikin rancu di Iya. masyarakat sendiri, Pak. Ini bid'ah. Itu bid'ah. Karena nggak ada diajarkan. Nggak ini. Neraka. Kayak baik bangun neraka. Gitu. Ini salah kaprah gitu. Jadi makanya dalam hidup itu agar kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang berupa jariah, amal jariah. Itu tanamkan kebaikan-kebaikan pada siapapun. Ajak orang untuk kebaikan. Lek kamu sudah sholat duha secara istiqomah. Iya. Kamu merasakan benar. Iya. Rasane, nikmatnya, dan apapun bentuk kebaikan yang kamu dapat dari sholat duha. Ajarkan ke orang lain, sampaikan. Pentingnya sholat duha. Manfaat yang didapat dalam hidup orang yang istiqomah sholat duha itu ini. Diikutin. Tapi rata-rata orang sholat duha itu pengen lancar rezekinya itu gimana? Ya nggak apa-apa memang tujuan sama. Enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Asal niatnya kepada Allah itu nggak masalah gitu. Kan saya pernah dengar kalau inti dari sholat duha itu rasa syukur kita kepada Allah, Pak. Iya, tapi hadisnya kan jelas. Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya kalian semua itu berhutang kepada Allah. Ya, berhutang kepada Allah. Yang hutang itu harus kalian bayar setiap harinya dengan memberi makan 60 fakir miskin. Jadi kita ini berhutang pada Allah. Apa hutang kita? Nafas yang kita hirup ini selama 24 jam. Aliran darah. Pekerjaannya ruas-ruas dalam tubuh ini. Ini harus dibayar. Bayarnya apa? Memberi makan 60 fakir miskin.
Ada sahabat bertanya, apabila dia tidak mampu bagaimana ya Rasulullah? Kalau tidak mampu, cukup dengan 2 rakaat duha. Ya. Jadi 2 rakaat duha itu membebaskan tanggungan utangmu kepada Allah. Jadi kalau orang sholat 2 rakaat itu selesai, nggak ada utang. Maka pekerjaannya hari ini lancar, rezekinya insya Allah lancar, perdagangannya lancar. Tetapi barang siapa yang sholat duha 4 rakaat istiqomah, maka Allah akan mencatat dirinya masuk dalam golongan ahlut tawabin. Masuk golongan ahli taubat. Nah, orang-orang ahli taubat itu masuk dalam 10 golongan yang sangat dicintai oleh Allah. Gitu. Wallahu yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya aku sangat cinta kepada orang-orang yang ahli taubat. Tapi taubat ini juga harus hati-hati gitu loh. Hati-hatinya? Jangan terus merasa sudah taubat tapi masih punya dosa-dosa lain yang berhubungan dengan makhluk. Gak bisa. Sekalipun orang itu memaafkan. Kalau saya berdosa pada Allah, ya berdosa, saya melakukan maksiat. Saya minum khamr, ngelonte, pendino aku ngelonte. Pendino yes. Oh hobi aku ngelonte. Gak nyemoni lagi kok. Ya, hobi kok. Gitu. Ana sing hobi bal-balan, sepak bola, hobi bulu tangkis. Iki hobi ngelonte. Tiap hari ngelonte. Tiap hari minum khamr, mabuk. Ini enggak ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya sama Allah. Hubungannya dengan Allah. Mau ngelonte itu bayar kok. Orang yang jual diri tak beli. Bayar selesai. Dosa itu. Saya minum khamr. Khamr itu dilarang. Haram hukumnya dalam Islam. Kalau kita minum, dosa. Satu saat kita sadar, kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka kalau kita bertobat dengan tobatan yang benar dan menjaga tobat itu sampai kita mati, disitulah kita digolongkan seorang tawabin, ahli tobat. Tapi dosanya antara kita dengan Allah selesai. Tapi kalau saya mendolimi orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, memutus silaturahmi dengan orang lain, saya mengambil hak orang lain tanpa alasan yang jelas. Tidak boleh mengambil harta orang kecuali dengan cara perniagaan yang suka sama suka, ikhlas sama ikhlas. Agung ini punya mobil, masih Agung diutang aku, gak bayar-bayar. Mobilnya tak sita, dosa aku gak boleh. Bayar sih, utangnya masku. Utangmu nang masku mbok bayar. Utangnya masmu mbok bayar tak balik sama mobilmu. Ini kedoliman, nggak boleh. Termasuk dolim. Dolim, urusannya beda kok. Utang itu ada urusannya dewi. Antara satu dengan yang lain, nggak boleh orang lain ikut campur. Gitu loh. Mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Tobat atau kaya opo. Kalau dia belum datang kepada orang yang didolimi, meminta maaf dan minta ridhonya, nggak diterima tobatnya. Jadi yang dimaksud tobat yang diterima Allah itu, tobat antara dirinya dengan Allah atas maksiat-maksiat dirinya yang kepada Allah. Baik maksiat dohir maupun maksiat batin. Gitu. Maksiat dohir itu ya kayak ngelonte mau, ya. Terus minum khamar, berjudi, ya. Yang buruk-buruk ya, yang berhubungannya hanya dia dengan Allah. Itu maksiat dohir. Maksiat batin itu apa? Enggak percaya dengan kekuasaan Allah. Selalu berprasangka buruk kepada Allah. Wis Allah gak adil. Wah, aku iki salat duha, salat tahajud, maca Quran. Wah, aku ya bendina sedekah. Aku cek pancet ae ngene gak ono perkembangane sedeng wong iku. Gak tau sedekah, pelite gak karo-karuan. Salat yo kadang salat, kadang enggak. Kok lancar segini? Ini suudzon kepada Allah. Gitu loh.
Orang hidup itu harus husnudzon kepada Allah. Harus selalu berbaik sangka pada Allah. Saya tiap hari sedekah. Saya tiap hari berbuat baik. Saya tiap hari tahajud. Saya tiap hari duha. Jangan berharap kapan itu akan diturunkan balasan-balasan. Tapi tunggulah sampai Allah benar-benar membalas itu. Karena Allah punya skenario yang luar biasa. Oh saat ini gak ada turun wayai tak kayak iki. Wong gak tak kayak mobil guys. Kudu gonjangi cewek kok. Karena cewek icen di dalan di ndeki. Anggo mobil apik direnteng-renteng iki bahaya iki. Akeh dosane gak dikeki. Wong duwe gak akeh wis pikirane ono rene. Sing-sing. Hah? Apa meneh duwe akeh. Nah. Jadi kita baik sangkanya kepada Allah itu, oh mungkin saat ini Allah belum memberi saya karena Belum siap. saya belum siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dari Allah itu. Saya suruh menata hati dulu. Betul. Suruh menata kesabaran saya dulu. Suruh menata keikhlasan saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di antara maksiat batin itu kita malas-malasan dalam berzikir, malas-malasan dalam baca Quran, malas-malasan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Nah, kalau maksiat-maksiat zahir dan batin ini kita kerjakan, kemudian kita sadar bahwa kita telah merajut banyak dosa, merajut banyak salah, merajut banyak hal yang tidak baik. Kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, selesai. Tobat sing bener, ditoto uripe. Dijogo tobat itu. Wis gak nglakoni sing elek-elek meneh. Gak menyentuh khamr, gak menyentuh judi. Mbok ana wong wayu kaya apa wis muluse kaya apa wis bokonge gedene sak pira. Wis gak didelok, gak dilirik. Pura-pura merem. Ngel sing niki, Pak. Mboten nyawang niki ngel niki. Mboten. Wis bawa lurus saja sudah, jaga tobatnya. Insya Allah tobatnya itu malah. Sing niki angel, Pak. Sing ora mboten. Tapi kalau urusannya dengan makhluk, selama dia tidak datang meminta ridho, meminta ampunan, maaf dari makhluk itu, berat. Sekalipun yang didolimi memaafkan. Ya, sekalipun yang didolimi memaafkan. Ini nggak selesai urusannya, nanti di akhirat ada perhitungan sendiri. Dan siksa kuburnya berlanjut. Ini termasuk dosa jariah ini. Ini yang termasuk dosa jariah. Dosa jariah itu orang mendolimi orang lain, memfitnah orang lain. Ini masuk dosa jariah. Yang terus dibawa. Kan ayatnya jelas di dalam surat Asy-Syu'ara itu. Balasan atas satu perbuatan itu perbuatan yang seimbang. Kalau kamu ditempeleng, kamu boleh balas tempeleng. Kamu dipukul, kamu boleh balas mukul. Kamu diludahi, boleh balas ludahi. Kamu dicaci maki, boleh membalas dicaci maki. Itu jelas. Ayatnya pun berkata demikian. Balasan atas satu perbuatan adalah perbuatan seimbang. Bahkan di dalam ayat selanjutnya Allah dengan tegas mengatakan, tidak ada dosa bagi orang yang membalas keburukan yang dia terima dari orang lain dengan keburukan. Tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa. Tetapi di ayat itu, ayat dengan tegas mengatakan, faman afwa wa aslaha. Barang siapa yang memaafkan orang yang melakukan keburukan pada dirinya. Memaafkan orang yang mendolimi dirinya. Memaafkan orang yang memutus silaturahmi dengan dirinya. Memaafkan orang yang mengambil hartanya dengan cara yang batil. Wa aslaha. Kemudian dia berbuat kebaikan kepada orang yang mendolimi itu. Maka pahalanya ada dalam tanggungan Allah. Luar biasa. Tetapi Allah tetap menutup kalimat di dalam firman-Nya ini dengan tegas, wallahu la yuhibbud dzalimin. Sungguh aku tidak pernah suka. Aku sangat benci dengan siapapun yang berbuat kedoliman. Jadi sekalipun orang dolim itu sudah kita maafkan, ya, bahkan kita doakan agar diberi kebaikan oleh Allah. Makanya kalau kita ini didolimi orang,
itu kesempatan kita untuk mendapat banyak kebaikan. Kesempatan kita untuk memperoleh banyak nilai-nilai kebaikan dari Allah. Kalau kita tidak membalas dengan keburukan. Tatkala kita didolimi, kita doakan orang itu. Kita ampuni. Ya Allah, ampunilah dosanya, ampunilah kesalahannya. Ya Allah, bimbing orang itu. Menganugerahkan rahmat taufik hidayahmu kepadanya. Bimbing ia ke jalanmu yang lurus. Ini nilai kebaikan. Kita mendapatkan nilai kebaikan yang tidak bisa diukur karena itu ada dalam tanggungan Allah. Maka jangan pernah kita membalas segala bentuk keburukan orang dengan keburukan gamen. Didolimi dongokno wis, maafkan, doakan. Karena sekalipun kamu memaafkan, sekalipun kamu sudah berusaha berbuat baik kepada dia, sekalipun kamu sudah mendoakan kebaikan-kebaikan setiap hari, seperti kita kalau kata Al-Quran kan, kita mintakan kepada Allah, kita bacakan khusus surat Al-Fatihah 11 kali, agar hamba-hamba Allah yang tanpa sebab yang syar'i mendolimi kita, menyakiti kita, mengambil hak kita, memutus silaturahmi dengan kita, berbuat jahat kepada kita, diampuni, diberikan hidayah. Itu nilai kebaikan. Kalau dia menjadi baik, luar biasa pahala untuk kita. Kalau dianya pancet, Pak. Dia pancet, kembali kebaikannya ke kita. Gitu loh. Jadi nggak usah dendam. Kesempatan kita untuk melakukan kebaikan dengan doa, mendoakan, memaafkan. Tetapi orang yang dolim itu, orang yang sengaja memutus silaturahmi dengan alasan apapun dalam Islam tidak boleh. Alasan apapun, wis. Kan manusia itu tidak golek alasan-alasan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, aku itu telah memberikan peringatan kepada manusia di dalam Al-Quran. Yang diulang-ulang oleh Allah peringatan itu. Dari surat satu ke surat yang lain, surat satu itu diulang-ulang oleh Allah. Tetapi sesungguhnya manusia itu makhluk yang suka membantah. Golek-golek alasan. Dinasihati aja ngono to, gak apik. Mboten. Jane kula niku mboten ngoten. Niat kula niku apik. Tapi dheweke niku gak iso. Percuma tak tinggal wae ngono. Itu alasan. Ya kan gini, Pak. Gitu loh. Ada orang yang dengan sengaja memutus tali silaturahim, ya Pak. Saya datangi, saya ketok pintu depannya, ada mah yang keluar, kalau saya yang mau masuk jangan dibukakan pintu. Terus piye? Saya mau memperbaiki dirinya itu, Pak. Semakin banyak dosa dia. Karena ini terbukti dengan saya sendiri gitu loh, Pak. Semakin banyak dosa orang itu. Saya mau silaturahmi. Kita sudah melaksanakan perintah Allah. Sambunglah yang terputus. Kita diputus silaturahmi oleh orang. Kita sambung. Dia nggak mau. Kita sambung lagi. Dia nggak mau. Semakin dia berdosa. Dengan berbagai cara susah. Iya. Semakin dia menumpuk-numpuk dosa. Dan dosa itu sampai mati. Padahal yang dia tujukan kepada saya itu salah, Pak. Enggak benar. Yes, pokoknya apapun alasannya, memutus silaturahmi itu tidak masuk surga. Neng kuburan dimbek-bek malaikat. Agung ini diputus silaturahminya oleh temannya, didolimi. Temannya mati. Di atas kuburannya itu aku berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ampunilah kesalahannya. Saya sudah memaafkan dia. Sekalipun dia memutus silaturahmi dengan saya. Sekalipun dia sudah berbuat dolim pada saya. Tak ampuni ya Allah, tak maafkan. Tetap siksa kuburnya jalan. Karena dia tidak menyambung. Karena perintah Allah, sambunglah yang terputus. Kalau kita sudah menyambung apa yang diputus orang lain, kemudian orang lain tetap mau memutus. Dosa yang berkepanjangan. Itu kedoliman yang jadi dosa jariah. Gitu. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan mudah. Yang penting kok tobat. Iyalah sempat tobat. Melakukan maksiat apapun. Kalau kita melakukan maksiat, dosa,
Yang tadi pertama itu yang hubungannya hanya dengan kita dengan Allah. Betul. Belum sempat tobat mati. Tapi kita masih membawa nilai-nilai kebaikan seperti kita tidak pernah meninggalkan sholat. Kita masih melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan mungkin kita sudah haji dan sebagainya. Nanti di yaumul hisab kita tetap akan dimasukkan neraka. Kecuali ada syafaat. Ya. Ustadz Manto kemarin meninggal itu kan orang yang meninggal di dalam jihad. Ya. Dalam perjuangan menegakkan agama Islam secara istiqomah dakwah terus hidup mati. Dia matinya syahid. Nah, orang yang mati syahid itu kelak di akhirat diberikan hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada 70 keluarganya. 70. Nah, kalau ada syafaat nggak masuk neraka kita. Tapi kalau nggak ada syafaat kita tetap masuk neraka. Dicuci dosa-dosa kita tadi. Wis bersih, baru mlebu surga. Tetapi kalau maksiat itu, kedoliman itu, berhubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia. Dan dia belum memaafkan kita. Atau dia memaafkan kita, tapi dia tetap terluka. Dan kita tidak pernah minta maaf kepada dia. Tidak pernah menyatakan penyesalan di depan orang yang kita dolimi. Ya jadi dosa yang berkepanjangan. Misalnya Mbak nih, saya terdolimi. Saya memaafkan, saya doakan kebaikan, Pak. Tapi kadang ada hati kecil yang mengingat-ingat ke sana gitu loh, Pak. Itu setan. Oh, setan. Bisikan-bisikan setan. Biasa itu dalam hidup. Oh, gitu ya, Pak ya. Biasa manusia. Manusia itu kan sekelilingnya setan. Yang penting jangan diikuti. Tatkala kita ingat keburukan orang lain padahal kita sudah memaafkan, kita sudah berusaha berbuat baik. Suatu saat kelingan jelek, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang itu gitu. Jadi yang mengingat itu Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Aja dikonco. Wong Allah sing ngomong musuh dikonco mbek agung. Ngantuk. Ngonco setan. Setan ini ngajak ngantuk dieloki. Setan yang ngajak malas-malasan dielok itu mengikuti setan enggak boleh. Jadi itu. Maka taubat itu hanya diterima oleh Allah atas segala keburukan, atas segala kejahatan, atas segala dosa yang hubungannya langsung dirinya dengan Allah. Tapi kalau dengan makhluk sudah. Makanya saya ingatkan kepada banyak orang, kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kepada seluruh umat Muhammad SAW, jangan cari alasan pembenaran. Yang ada itu alasan pembenaran, bukan kebenaran. Orang merasa dirinya paling benar, merasa nggak salah dalam hal keburukan. Itu dosanya berlipat-lipat. Nah, kalau Pak. Dia menyesal. Melakukan keburukan menyesal, melakukan maksiat menyesal kepada orang lain. Menyesal tapi dia nggak minta maaf, itu tetap dosa. Dia tahu saya itu salah, aku nyesel, tapi aku lek njawab sepuro rono, aku teko rono isin aku. Aku malah gak enak, iya lek dhek gelem ape mbek aku. Lek malah musuh aku, lek malah aku dicaci maki, malah aku diilok-ilokno. Percuma. Penyesalannya itu percuma tak berguna. Percuma tidak ada guna. Gitu loh. Kalau sudah menyesal, datangi orangnya. Kalau yang mendolimi orang kafir bagaimana, Pak? Podo ae. Kalau orang kafir itu tidak bersalah apa-apa sama kita dolimi. Orang kafir tidak salah apa-apa kalau kita dolimi. Orang kafir yang mendolimi kita. Ya beda. Kalau kita didolimi orang kafir, kita membalas kedoliman, ya bodoh, selesai sudah. Nggak ada bedanya. Antum mendolimi Agung memaafkan atau membalas, selesai. Nggak ada apa-apa. Yang baik itu saat didolimi tidak membalas kedoliman yang sama. Hatta orang kafir, orang kita disuruh hablum minan nas kok. Hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Manusia itu ya wong, ya muslim, ya kafir, ya macam-macam. Berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama muslim. Khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kalian dengan akhlak yang terbaik kepada sesama manusia.
manusia. Selama orang kafir itu tidak memusuhi kita, ya kenapa kita berbuat buruk? Gitu loh. Ini. Jadi hidup itu hiasi dengan kebaikan dan ajarkan kebaikan kepada orang lain, ajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang seperti kita lakukan. Ini jadi amal jariah. Kalau kita ngaji, kalau kita mendengarkan dari ustadz, dari kiai, dari siapapun, atau kita baca buku yang bernilai kebaikan itu, ilmu yang baik untuk kehidupan, amalkan dulu. Karena sebaik-baik orang itu orang yang belajar ilmu, kemudian diamalkan ilmu itu untuk dirinya, dan diajarkan kembali kepada orang lain yang belum tahu. Di situ jariah. Jadi ada nilai kebaikan untuk dirinya, dia mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang diajarkan, gitu loh. Apapun nilai kebaikan itu, kalau sudah kita jalankan dalam kehidupan kita dan kita merasakan kebaikan-kebaikannya, ajarkan ke orang lain. Ajak orang lain untuk melaksanakan. Jangan sampai tidak. Jadi bangunlah amal jariah sebanyak mungkin. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau rela, kita pasti mati. Dan sanggup kita nanti mati di alam kubur ya nilai-nilai amal jariah tadi. Kebaikan-kebaikan yang bisa mengalir ke alam kubur. Kalau hari ini saya kasih minum Gatot. Hari ini saya belikan makan Gatot, sarapannya mbak aku tak bayari. Udah selesai, pahalanya di sini aja. Putus. Ya dapat pahala di hari itu. Selama makanan itu masih berfungsi di dalam tubuhmu, masih bermanfaat dalam tubuhmu, aku oleh pahalanya. Pahalanya mengalir ke saya. Tapi ilmu sampai mati mengalir terus. Aku mati aku ini. Terus Gatot ketemu tuh kancane. Aku iku biyen diajari Abah Yunus. Wong iku ngene tak lakoni. Wah, luar biasa. Kancane iya ta, nglakoni. Aku oleh pahala teko awakmu. Awakmu oleh pahala teko dhek. Aku pun oleh pahala dari orang itu. MLM. Lu MLM itu niru konsep Islam itu asli nih. Asal bener konsep Islam. Orang itu merasakan kebaikan yang dijalankan, ibadah yang dijalankan itu manfaatnya luar biasa. Diajarkan kepada temannya lagi. Maka dia mendapat pahala dari temannya. Gatot mendapatkan pahala dari ini dan dari temannya itu. Saya dapat pahala dari temannya, dari Gatot. Banyak. Diajarkan lagi sampai 1000 orang. Dapatnya 1000 kali. Dan itu mengalir terus ke alam kubur. Makanya ngapain hidup kok dibuat gak enak? Gitu loh. Ngapain hidup kok dibuat dengan penuh dosa? Merajut dosa, melakukan keburukan. Jangan. Wes mau didolimu, mau dirasani, mau difitnah, mau dibilang apa, mau dibilang utangnya akeh, mau dibilang kere, mau dibilang macam-macam, beno wae. Sabuduk teuing. Nah, bodoh amat. Amat bodoh. Nah, kita juga enggak kelong kok. Orang ngoceh ke sana kemari katanya ini. Yang penting kenyataannya kok. Orang yang waras itu akan melihat kenyataan yang ada dia lihat. Orang ngomong no Agung macam-macam. Nah, kita melihat Agung baik kok. Ya kita lihat baiknya. Pasti itu terjadi. Duit 1.000. Hari ini cukup lah untuk belanja rumah 1.000. 1.000 ini cepet-cepet sedekahkan. Lebok masjid 20.000. 30.000 nih, kayak fakir miskin. Terus berbuat baiklah setiap hari. Terus jangan pernah terputus dari segala nilai kebaikan. Yang khususnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu paling utama. Jadi
membangun yang namanya amal jariyah. Di sini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yakni orang-orang yang beriman dan selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Amalus solih. Bukan amal soleh. Amal soleh berbuat baik selesai. Amalus soleh. Jadi terus hidupnya itu diisi kebaikan. Tidak ada putusnya dengan siapapun. Tidak milih-pilah. Sekalipun orang itu nggak baik dengan dia, dibaikin. Sekalipun orang itu jahat sama dia, dibaikin. Harus berbuat baik terus. Kalau ngene iki ganggu, ngene iki jarno ae nglak. Mata-mata dhewe. Ya toh? Apa yang diusus? Biar aja. Orang mengganggu jalannya orang lain, dia nanti akan tertutup jalannya di akhirat. Enggak perlu kita marah, memusuhi. Pernah diingatkan sekali, diingatkan 2 kali, diingatkan 3 kali, masih kayak begitu, biarin sudah. Yang penting kita pernah mengingatkan. Yang penting kita pernah ngandani. Yang penting kita pernah ngelingno. Nah selanjutnya terserah dia gitu loh. Nggak usah dipikirin, nggak usah ribut, gelondangan, ganggu wong turu macam-macam. Lek menungso bener ya nggak ganggu wong lah. Loh, kalau dia benar-benar manusia yang berhati manusia, berotak manusia, nggak akan ganggu jalannya orang lain, nggak ganggu kepentingan orang lain. Tahu diri. Karena hatinya tertutup dengan Kalau hati sudah tertutup, fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Hatinya penuh penyakit, ditambahi penyakit demi Allah. Tambah disesatkan sama Allah. Salat nggak pernah, ibadah rak tahu, krungu adzan, masjid buwater Allahu Akbar ora mandek malah glondangan ndak karuan. Ini kal an'am ini. Seperti binatang ternak. Balhum ad-dal. Bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Yang memvonis Allah ini. Gitu loh. Jadi kalau orang itu punya hati, kok hatinya tidak dipakai, tertutup, hatinya mati. Punya mata tapi matanya picek. Matanya buta, tidak bisa melihat kepentingan orang lain, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan. Punya telinga, telinganya sudah tidak mampu menerima nasihat-nasihat yang baik. Punya mulut, mulutnya terkunci. Tidak peduli dengan keadaan orang lain dan sebagainya. Maka dia disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kal an'am balhum ad-dal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, jadi nggak usah direbut, ngapain? Bisa gimana wedhus? binatang ternak. Nah, aku lihat tadi, wah, bengi-bengi gelondangan, wedhus paling aku. Agak tikus. Nek menungso kan tahu waktu. Kalau manusia itu tahu diri, tahu waktu. Oh, iki wayahe wong turu. Iki jam 10. Wong-wong padha turu butuh istirahat, tanggane akeh, mandek. Wis karo wayahe wong turu, wayahe wong istirahat glondangan sampai jam 12 itu dudu menungso. Kalau manusia enggak begitu. Nah, itu dibeleh halal itu. Ayo. Binatang ternak kok. Aku lek itu kurban di kurban. Ora apa-apa gitu. Tapi kita tetap baik aja. Gak usah kita memusuhi, gak usah kita sampai dongkol, gak usah kita sampai sakit hati. Biarin aja. Wong nandur jagung iku pasti ngondo jagung. Wong nandur padi ngondo nandur kates ngondo nandur pelem ngondo pelem. Orang nandur kebaikan nanti akan dia ngondo kebaikan-kebaikan di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau orang itu nandur keburukan, nandur kedoliman, mengganggu orang dan sebagainya, nanti dia akan ngondo keburukan-keburukan dalam hidupnya. Lihat saja. Tinggal tunggu waktu. Jadi kita nggak usah mendoakan. Itu sudah rumus. Ora usah ditungakno muga-muga celaka, muga-muga modar, muga-muga ngene, ora usah.
Sama dengan orang berbuat dolim itu. Orang melakukan keburukan pada kita, mengambil hak kita, merampas hak kita. Biarin aja. Dia akan ngunduh sendiri. Contoh kan ada teman kita yang Jogja. Ya. Teman saya yang Jogja itu kan jelas-jelas mendolimi saya. Uang perusahaan 1,3 M dihabisin. Gaji pegawai tidak dikasihkan. Saya harus nombok. Bayarannya member, bonus member gak dibayarkan. Saya harus nombok. Masih berbuat jahat lagi. Dikai duit, kalau membayar perpanjangan ruko, tidak dibayarkan. Apa yang terjadi? Dia bangkrut. Mobil gak punya. Rumah ngontrak di kampung. Saya yang didolimi. Saya yang ditipu. Saya yang diambil hak saya. Masih tidur di kamar yang ber-AC. Masih punya rumah gede, bagus. Masih naik mobil yang bagus. Mobilnya pakai AC. Loh, cek duit. Tiap hari saya bebas. Mau makan apa kayak kemarin kita makan bebek pak pinggir. Enak kayak ngono. Meriah. Mereka nggak bisa. Jangankan untuk melakukan beli mobil. Untuk pasang AC di kamarnya. Gue mangannya soro setengah mati. Itu sekundu. Tinggal tunggu waktu semua. Makanya dalam Islam itu diajarkan. Jangan sekali-sekali membalas keburukan dengan keburukan. Ya itu tadi. Ciptakan kebaikan. Tanam kebaikan. Dan teruslah berbuat kebaikan. Khususnya mengajarkan kebaikan berupa ilmu. Berupa amal yang manfaat dalam hidup, itu akan menjadi jalan terbaik hidup kita, akan menaungi kita di alam kubur kita, akan membuat kita dibahagiakan oleh Allah di kubur kita, dan membebaskan kita dari api neraka. Karena ayatnya tadi, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengindahkan ayat Allah, tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah, masih mengganggu orang lain, padahal Islam melarang orang mengganggu orang lain. Menutup jalan orang lain, padahal Islam melarang orang menutup jalan orang lain. Menyingkirkan batu di tengah jalan, menyingkirkan kayu di tengah jalan, itu bagian daripada iman. Iki malah ditutup dalane wong. Dihalang-halangi wong gak iso liwat. Kayak dalane dhewe. Lah ini ayatnya jelas, walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapapun dia, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, mau presiden, mau menteri, mau bupati, mau siapapun, kalau mendustakan ayat Allah dan dia bangga dengan pendustaan itu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Tidak kenal surga wis. Bahkan yang parah lagi, orang-orang kadzab itu disamakan dengan orang kafir. Samakan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka sama-sama tinggal di neraka untuk selama-lamanya. Lha wong kafir karuan. Ora salat. Itu. Orang nglakoni poso, ora haji, babi halal, babu halal, ya. Lah kadzab itu kan orang salat. Salat dilakukan, poso dijalani, haji dijalani, tapi ayat didusta-dustakan. Perintah-perintah Allah diingkari, larangan-larangan Allah diterjang. Ini sejajar dengan orang kafir. Masya Allah, hati-hati ente. Aja sampai naik dewe. Aja merasa aman dalam hidup. Tidak ada yang aman dalam hidup. Kalau ingin aman ya itu tadi. Teruslah berbuat baik. Teruslah merajut kebaikan. Terus bangun amal-amal soleh kepada siapapun yang kita temui. Tolong orang yang butuh pertolongan kita.
beri orang yang membutuhkan, kasih jalan orang yang butuh jalan, tunjuki orang yang tersesat, ya. Bantu orang yang butuh bantuan. Amal soleh yang kita bangun ini akan membawa kita masuk surganya Allah untuk selama-lamanya. Ini berkenaan dengan amal jariah. Jadi nggak usah takut kepada orang-orang yang suka tahlil. Lek bapak mati, ibu mati, mbah mati, dulure mati, ngundang tonggo, tahlilan nang omah, ndongake bapake, ndongakne ibuke, ndongakne mbahe, ndongake sapa ae. Ojo kuatir gak diterima, itu bukan bid'ah. Itu sunnah. Ya. Mendoakan orang lain sepanjang dikhususkan kepada yang didoakan. Disebut namanya dengan lengkap. Insya Allah sampai semua doanya. Insya Allah semua amal baik yang ditujukan kepada orang mati. Hatta itu teman, hatta itu saudara, hatta itu tetangga. Dengan ikhlas kita doakan. Kita sebut namanya lengkap sampai seluruh doa kita. Saya ngomong gak sampai. Kalau ada ustadz yang ngomong gak sampai, ustadznya kongkon mati. Gue tak kirimi Yasin. Gak sampai protes nang malaikat. Hei Pak Malaikat, aku gugan anu tangekno dilu nang donya dilu ae. Tak napuk Yunus. Jadi ngirimi aku Yasin kok gak sampai-sampai gitu. Ya, teruslah bertahlil, jangan takut, tidak akan masuk neraka. Hanya orang gila yang mengatakan orang tahlil masuk neraka. Hanya orang senting yang mengatakan orang istighosah masuk neraka. Hanya orang gak waras yang mengatakan orang dzikir jamain masuk neraka. Ngawur semua itu. Bahkan kemarin saya dengar itu di YouTube itu. Ada ustadz menyatakan 47 kesalahan dalam sholat. Lucu toh. Lah rukunnya sholat batal ulas. Yang sisanya dari mana itu? Embo. Rukunnya sholat itu cuma 13. Jadi 47 sisanya. Kalau dia tidak melaksanakan rukun, berapa rukun yang tidak dilaksanakan? Kalau ke-13 rukun tidak dilaksanakan, berarti 13 kesalahan dalam sholat. Lawang rukunnya sholat telulas ono 47 kesalahan. Lucu toh? Selain rukun itu sunnah. Jadi nggak usah mengada-ngada gitu loh. Jadi ustadz itu orang usah ngada-ngada hal yang tidak penting. Kowe Allahu Akbar ini bagian dari rukun. Takbir itu rukun sholat. Allahu Akbar. Sendak kepe arep ngene oleh. Arep ngene oleh. Arep gak sendak kepe ora apa-apa. Sunah itu. Allahu Akbar nyekel ngene oleh. Nyekel ngene. Mergo katoke bolong mungkin. Gitu loh. Ya, lucu orang-orang itu mencari-cari hal yang tidak perlu, menyalah-nyalakan hal yang tidak perlu disalahkan. Bersolat salam-salaman masuk neraka. Lho nek wong salaman mlebu neraka piye? Padahal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu hadis menjelaskan apabila dua orang muslim bertemu kemudian dia berjabat tangan, maka seluruh dosa-dosanya, dosa kecil-kecil maksudnya, rontok seperti bergugurannya daun kering yang diterpa angin yang kencang. Jadi selama ini belum dilepas, dosanya rontok terus. Dan hadis ini berlaku umum. Tidak ada keterangan ketemu kudu, oh aku teko Kartosuro, Gatot teko Solo ketemu ning dalan salaman orang ngono. Arab ketemu neng dia, ketemu neng masjid, mlebu masjid ketemu wong muslim salaman, bar salat salaman. Arab mulai ketemu mana salaman, apa itu? Itu kebaikan merajut, mempererat ukhuwah Islam, iya. Mempererat tali silaturahim. Agak disalah-salahke orang nak contone. Orang perintahe Kanjeng Nabi rak tau ngono, iku bid'ah. Mlebu neraka. Gawe HP rak bid'ah. Kanjeng Nabi kapan duwe HP? Hah? Bar salam ribut mbek HP ini rak ribut dikir. Orang gelem nyalake dirinya malah nyala-nyalake orang. Nah, ini itu kerugian yang besar. Hasibu bi anfusikum hasibu minallah.
Hisab dirimu. Cari-cari kesalahannya ada pada dirimu, perbaiki. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Itu loh. Hidup itu indah kalau kita mau mencari-cari kesalahan diri kita, kemudian memperbaiki untuk ke depan lebih baik dibanding kita mencari kesalahan orang lain. Gak ada gunanya, malah rugi dewe. Capek kita. Ya, capek. Rugi. Makanya ana wong mitnah jarno ae. Ana sing ngomong jare aku diawasi bin. Diinteli. Ya ben wae malah enak to omahku aman. Aman, Pak. Aman diawasi yo. Ya. Macam-macam fitnah. Oh jare aku duwe pesugihan. Nek nang ngate golek pesugihan ya wis jarno wis sak ngomong-ngomonge. Iku sugene karena duwe pesugihan. Wis ben sing ngomong ya. Ora usah digagas. Orang ngomong apa? Yang penting tunjukkan diri ini dalam hidup di dalam Islam, menghidupkan Islam, menjalankan Islam dalam kehidupan. Itu pokok. Insya Allah amalus soleh, insya Allah kita ke surganya Allah. Ya, semoga lah manfaat. Sesuk dibahas masalah dosa jariah. Dosa jariah itu panjang oke.